Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, akan mempresentasikan final project dari mata kuliah Pengantar Pemrosesan Data Multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Nilu Putu Ayu Siwastuti Caya Dewi dengan NIM 21085611103. Kemudian yang kedua itu atas nama Luh Arimas Pertiwi dengan NIM 21085611088. Kemudian yang ketiga itu dengan nama Made Putra Teguh Pramana dengan NIM 21085611078. Adapun pembahasan di dalam video ini yaitu yang pertama ada kontribusi anggota, kemudian yang kedua itu ada deskripsi umum dari aplikasi, kemudian penjelasan coding atau program, kemudian penjelasan tuning hyperparameter, lalu ada penjelasan the best model, dan yang terakhir itu ada demo aplikasi. Adapun kontribusi dari masing-masing anggota yaitu yang pertama atas nama Niluh Putu Ayu Siwastuti Dewi, yaitu memasukkan beberapa plot ke dalam program dan juga membuat laporan dari final project ini. Kemudian yang kedua itu atas nama Luh Arimas Pertiwi, yaitu membuat laporan dari final project ini serta UI dari aplikasi final project. Kemudian yang ketiga atas nama Imade Teguh Pramana, yaitu membuat program untuk final project ini, kemudian model, data, dan deployment. Deskripsi umum aplikasi identifikasi sentimen atau identifikasi emosi yang dibangun pada final project dari mata kuliah Pengantar Pemrosesan Data Multimedia pada semester genap 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen atau emosi dari dataset bertipe audio dengan menerapkan konsep pre-processing dan representasi dari data multimedia dan juga aplikasi machine learning menggunakan tool bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipe audio. Baik, di sini saya akan menjelaskan program atau codingan yang ada di final project ini. Yang pertama, kita akan import beberapa library. Kemudian di sini ada config, di mana ini merupakan konfigurasi untuk menyimpan kelas config. Kemudian di sini ada signal, di mana ini untuk ngeplot amplitudo sama waktu. Lalu di sini ada FFT, di mana ini untuk ngeplot frekuensi terhadap waktu, di mana Y merupakan frekuensi dan X adalah waktu. Lalu di sini ada plot bank, di mana ini merupakan salah satu untuk membuat spektrogram. Lalu di sini ada MFCC, yaitu melakukan beberapa MFTT ke beberapa window frame. Waktu diubah menjadi MFCC. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Made Putra Teguh Pramana dengan NIM 21085611078. Nah, yang pertama itu ada definisi calculate Fourier transform. Ini mengubah uh, dimensi time series menjadi dimensi frekuensi. Jadi mengubah dimensinya. Nah, uh, selanjutnya ada fungsi envelope. Envelope ini berguna untuk menghasilkan array boolean yang dimana ketika dia tuh menghasilkan menjadikan true ketika dia tuh berada di atas thresholdnya. Jadi nanti ada parameter threshold yang digunakan untuk menentukan filter dari fungsi envelope-nya ini. Nah, ketika dia di atas tuh dia menghasilkan true, dan ketika dia false dia menghasilkan false, menpen false. Nanti itu tuh akan di return. Oke. Selanjutnya ada line kodenya ini. Dia tuh pertama itu membuat list data. Nanti itu list datanya ini
akan di append audio yang dibaca. Nah, di sini. Jadi ada jumlah audionya itu ada berjumlah 1088 sama juga yang set juga 1088. Nanti di append dan menghasilkan DF-nya ini. Oke. Selanjutnya dilakukan group by label yang digunakan untuk mencari rata-rata waktu. Kalau bisa dilihat dari sini, pertama tuh dia ada cari list unique label, nanti dijadiin classes. Nah, terus kelasnya ini nanti di group by DF-nya ini di group by label. Itu lebih juga simple. Habis itu nyari length min. Itu tuh fungsi dari pandas langsung dikasih. Nanti itu ngasih class this. Nah, class this-nya itu nanti ditampilin menghasilkan ini. Jadi ini happy, ini sad. Oke. Selanjutnya dilakukan reset terhadap indeks supaya indeksnya berubah untuk data frame-nya. Setelah itu membuat dictionary untuk setiap variabelnya yang mau diplot untuk melihat bagaimana bentuk datanya itu. Oke. Pertama itu diambil untuk setiap class beberapa sampel. Jadi diambil satu sampel pertama saja. Jadi satu sampel pertama aja untuk setiap class. Jadi classnya itu cuma happy dan sad. Nanti itu dibaca gininya soundnya. Habis itu dilakukan mask atau filtering. Nah, dia tuh nanti filteringnya itu cara kerjanya memanggil fungsi envelope yang tadi yang menghasilkan boolean. Nah, booleannya itu nanti dimasukin dijadikan filter terhadap array sinyal. Jadi ketika sinyalnya itu bernilai true, maka akan di return ke dalam variabel sinyalnya ini. Nah, ketika dia false, maka tidak di return. Jadi otomatis sama aja kita kayak melakukan filter. Oke. Selanjutnya sinyalnya itu dimasukkan ke indeks i. Nah, sinyals ini itu adalah dictionary-nya. Nanti i-nya ini merupakan class-nya tadi, class labelnya. Jadi happy sama sad. Jadi dua itu. Oke. Ini juga sama, Fourier transform pakai calculated Fourier transform yang fungsinya tadi. Ini menggunakan import Flyberry, Librosa. Pertama tuh Mel spectrogram yang menghasilkan log fbank, dimasukkan ke gini fbank. Nanti log fbank ini di power ke decibel yang menghasilkan fbank. Habis itu MFCC dihitung yang menghasilkan yang saya masukkan ke dalam temporary variable atau temp. Nanti itu tuh juga di power ke decibel yang nanti menghasilkan MFCC-nya. Sama juga kayak tadi pada indeks i sehingga hanya merepeat labelnya aja. Oke. Ini ngeprint shape-nya aja sama juga. Untuk mengetahui shape dari MFCC-nya dapat dilihat shape happy itu ada 75, jadi panjangnya itu 75. Habis itu set itu ada 94, jadi panjangnya ada 94. Oke. Ini melakukan filtering terhadap data. Nah, dia tuh nanti datanya itu difilter dan dimasukkan ke dalam folder filternya ini. Nah, sama nih kayak dibaca. Ini tuh dibaca di envelope, habis itu dikasih threshold 0,005 Pascal atau gini. Habis itu sinyalnya dimasukin. Habis itu didetect. Oke. Ini ngebaca data yang udah difilter tadi. Nah, dia tuh sama for i sampai 1088 karena jumlah datanya itu 1088 per label. Masukin clean data, masukin set data, nanti langsung dijadikan suatu data frame.
yang labelnya itu berupa labelnya tadi, happy, happy, sad, sad. Oke. Ini diplot tadi variabel-variabel yang pertama tadi, yang ini itu dilakukan plotting. Pertama tuh menghasilkan time series yang di sini merupakan amplitudo dan di sini waktu. Ini juga yang udah di Fourier transform. Ini menghasilkan amplitudo ini waktu, jadi biar gini aja dia. Biar tidak ada turun ke bawahnya dia. Ini ada filter bank coefficient atau Mel spektrogram yang telah di power to decibel, diubah ke decibel. Oke. Ini ada MSCC sama juga keubah ke decibel supaya terlihat perbedaannya. Oke. Ini ngambil jumlah sampelnya dari jumlah lengthnya untuk mencari distribusi dari label kelasnya. Nah, tapi bisa menggunakan ini juga prop. Nanti habis itu dilabelin jadi distribution atau varian dari panjang happy itu tuh 0,4 dan varian dari set itu 0,5. Oke. Ini ada config tadi, dia tuh pakai variabel atau kelasnya tadi sebelumnya yang udah dideklarasi. Oke. Ini untuk nyari shape-nya. Ini clean ininya. Cuma untuk ngecek aja nih. Nah, ini pembuatan datanya untuk di train ke model. Nah, namun ini nih pembuat data yang kurang bagus gitu dipilih. Jadi saya mau menggunakan beberapa cara untuk mengetrain modelnya. Nah, caranya ini dia tuh mengambil sampel atau beberapa frame dari datanya itu yang diubah ke MFCC dan dimasukkan ke mesin modelnya. Nah, namun caranya ini hanya menghasilkan 65% hingga 62% akurasi. Jadi kurang bagus gitu. Oke. Ini cara yang lain. Dia tuh menggunakan min dari datanya. Jadi min fiturnya itu dicari, nanti itu dipakai untuk mencari datanya. Itu juga kurang bagus saya nemunya, entah kenapa. Oke. Selanjutnya ini ada cara yang saya gunakan. Jadi saya membuat suatu padding ketika MSCC-nya tuh memiliki banyak jumlah gitu. Jadi mungkin panjangnya itu bisa 40, 42, 45, 46, 47. Saya melakukan pembagian padding atau truncate. Jadi saya paksa dia tuh berjumlah 40. Oke. Di sini 60. Di sini set. Ini membaca sampelnya. Ini melakukan padding, melakukan power to decibel dan min max. Ini tuh supaya dia tuh berada angkanya tuh pada bilangan 1 sama 0 biar nggak terlalu jelek untuk machine learning modelnya. Habis itu saya append ke X. Ini itu kalau ketika convolutional neural network atau yang saya pakai, dia tuh hanya di append saja, tapi kalau misalnya dia tuh bukan, dia tuh akan mengappend transformnya. Ini juga saya membuat array, ini melakukan min max-nya. Jadi di sini melakukan skalanya. Saya beri shape dia supaya convolutional neural network-nya tuh ada satu gitu di bawah belakangnya. Min max, mencari unique class, habis itu di append unique class-nya. Oke. Selanjutnya ini tuh nge-append
one hot encodingnya, jadi dia tuh hasilnya tuh 1 atau 0. Oke. Selanjutnya ini ada config gininya. Jadi ini membuat fiturnya itu tuh ada 2174 filter. Ini mengecek shape-nya, kalau bisa lihat di sini 1360 panjang gininya, panjang MSCC-nya, dan memiliki satu array. Karena saya reshape dia agar bisa masuk ke convolutional neural network-nya. Selanjutnya saya menggunakan CUDA supaya machine learning-nya di train lebih cepat. Ini membuat datasetnya menggunakan PyTorch. Ini untuk fungsi menghitung S1 transcore, precision score, dan recall score-nya. Data loader, jadi ini fungsinya saya set ke 0 dulu, masukkan model ke model evaluation atau evaluasi. Habis itu jumlah batchnya saya masukkan jadi 0. Test loader, masukkan image untuk ke data loadernya. Ini prediksi dan menghasilkan akurasi. Selanjutnya di return akurasinya yang telah dilakukan batchnya. Oke. Ini dia ada ini dia bentuk modelnya, ada 2 convolutional neural network. Habis itu dilakukan max pooling, dropped out, deflatten supaya bisa mengkategorikan dia ke 2 tipe. Di situ ini diflatten lagi, dikecil-kecilkan gini ya, neural networknya, hingga hanya menghasilkan 2 neural network. Habis itu ini tuh fungsi forwardnya, jadi dia tuh di bagaimana urutannya itu, urutan dari convolutional neural networknya. Ini tuh pensplitan data testnya ada 0802. Ini data setnya, train size, test size. Ini pensplitnya, batch size-nya saya set ke 32. Saya shuffle supaya datanya bagus gitu. Saya melakukan shuffle. Train loader, test loader. Oke. Nah, sekarang saya meng-setup beberapa variabel untuk nanti saya lakukan plotting. Saya ngeset base akurasi untuk menyimpan akurasi yang paling bagus di dalam modelnya. Saya mengset number of epochs-nya sebesar 201, hyperparameternya itu learning rate-nya sebesar 0,0001. Oke. Ini saya lakukan looping epoch-nya, sample size, sample dan labelnya saya loop dari train loader-nya. Dia pertama itu zero gradient, jadi kayak dia tuh nentuin modelnya gitu dulu, atau optimizernya, melakukan back propagation gitu. Habis itu ini itu untuk ngasilin output dari modelnya, ini ngitung 0. Habis itu lakukan back propagation, dan optimizernya di step gitu. Habis itu nentuin berapa lossnya. Oke. Ini nentuin printnya, data berapa lossnya, jadi running loss sama train data loader, jadi jumlahnya gitu. Ini yang nentuin akurasi, F1, recall, dan precision. Akurasi itu jumlah yang benar terhadap model. F1 itu jumlah kesalahan, rec itu jumlah yang benar, dan prec itu jumlah apa gitu. Oke. Itu di print dikali 100 supaya angkanya bulat.
nanti model terbaiknya disimpan, dan saya juga menyimpan setiap dia 20 kali epoch. Jadi setiap dia epoch yang ke-20 karena saya looping ke sampai 201 kali. Nah, ini bisa lihat akurasinya kayak gimana. Oke. Nah, ini dia proses trainnya. Nah, saya lakukan plotting. Kalau bisa dilihat di sini, akurasinya tuh makin lama makin naik, sama juga recallnya makin lama makin naik, F1 dan precisionnya juga sama, makin lama makin naik. Oke. Lalu itu saya save ke gini modelnya. Nah, untuk base modelnya itu dia tuh menggunakan 118 epoch itu dengan akurasi 82%. Oke. Nah, selanjutnya saya melakukan deployment. Nah, untuk kode deploynya saya menggunakan Streamlit. Saya inisialisasi juga config-nya, mencari device-nya, sama juga pre-processing data, calculate frame transform. Ini untuk modelnya saya inisiasi modelnya, load modelnya tadi udah di save. Jadi dari sini, dari base model, habis itu melakukan evaluasi karena dia tidak melakukan train lagi, jadi hanya melakukan evaluasi atau pengecekan saja. Model eval, config load pickle. Jadi saya melakukan loading dari config-nya tadi. Ini sama juga melakukan padding atau truncate terhadap MSCC yang udah dibuat karena itu preproses yang sebelumnya terjadi. Saya membuat UI dari Streamlit-nya. Ini audio file, membuat model classifier. Ini menentukan gininya datanya, dan ini menentukan sample rate ya. Oke. Nanti dia tuh setiap data yang diterima akan di looping dan dijalankan di sini. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Arimas dengan NIM akhir 088. Di sini saya bertugas untuk mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Nah, ini merupakan tampil utama aplikasi di mana user akan diberitahukan jika user ingin menekan atau memasukkan file dataset. User tinggal menekan tombol browse file. Nah, untuk format yang bisa dimasukkan oleh user yaitu MP3 dan WAV. Dan selanjutnya limit per file yang bisa dimasukkan user yaitu maksimal 200 MB. Nah, tahap pertama, user tinggal mengklik browse file. Di sini saya coba contohkan memasukkan satu dataset. Buka. Maka dataset akan langsung diproses dan akan dihasilkan output sebagai berikut. Output yang pertama, user tinggal bisa melihat bahwa user bisa langsung mendengarkan audio yang sudah dimasukkan tadi datasetnya. Ini bisa diputar. It's 11 o'clock. Selanjutnya ini untuk data time series, yang ini sumbu Y-nya untuk amplitudo, sedangkan sumbu X-nya untuk menyatakan waktu. Yang kedua, output yang diberikan yaitu Fourier transform
Yang ini sumbu Y-nya untuk amplitudo juga, dan ini untuk menyatakan waktu. Yang ketiga ada filter bank coefficient, sumbu Y-nya untuk menyatakan frekuensi, dan sumbu X-nya untuk menyatakan waktu. Yang keempat ada hasil dari MFCC, untuk sumbu Y-nya dinyatakan disable dan sumbu X-nya dinyatakan dengan waktu. Nah, di akhir akan diberikan label bahwa audio yang dimasukkan tadi benar, bahwa labelnya adalah set. Selanjutnya, jika user ingin memasukkan file lain atau menghapus filenya, user tinggal mengklik tombol ini. Nah, jika untuk ingin memasukkan lagi, user tinggal mengklik tombol ini. Nah, di sini user bisa langsung menambahkan lebih dari satu dataset. Misalnya langsung menambahkan 5 dataset. 3, 4, 5. Maka buka, maka file akan langsung diproses seperti ini. Nah, ini merupakan dataset yang ditambahkan, bisa dilihat di sini 5 buah dataset sekaligus. Sama seperti tadi, ini audionya, ini time series, ini Fourier transform, ini filter bank coefficient, ini MFCC. Nah, labelnya send. Ini juga sama, dataset kedua, hasilnya set juga. Dataset ketiga, hasilnya juga set, labelnya. Nah, terakhir saya akan memaparkan kesimpulan project yang kami buat ini, dimana kesimpulannya yaitu program website ini dibangun menggunakan algoritma jaringan saraf tier 1, CNN, dan MFCC untuk seleksi fiturnya. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk mengetahui sentimen atau emosi dari positif, yaitu emosi happy, dan sentimen negatif untuk emosi sad. File yang digunakan yaitu file audio dengan berbasis web. Pada aplikasi ini terdapat yang pertama yaitu fitur pre-processing, menganalisis sentimen dengan memilih secara random file lalu melabelinya dengan sentimen happy atau sad di akhir outputnya. Lalu selain itu juga dapat menampilkan time series, Fourier transform, filter bank coefficient, dan hasil MFCC. Nah, sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami sangat mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.